Penguasa kuil surgawi. Bab 117. Satsuma menatap Xiao Tians, dia tidak ingin melawan Xiao Tians. Meskipun dia merasa Xiao Tians akan berada di level yang sama dengannya dalam waktu setengah tahun, tapi Xiao Tians masih terlalu muda dan tingkat pertumbuhannya tidak terbayangkan. Sekarang seluruh medan perang di luar wilayah percaya bahwa penguasa kuil surgawi mungkin adalah orang kedua. Karena mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi. Kemungkinan besar dalam 2 atau 3 tahun, Xiao Tians akan mampu mencapai level legendaris itu dalam waktu yang sangat singkat seperti orang itu. Oleh karena itu, meskipun dia adalah orang kuat di puncak raksasa, dia tidak ingin bermusuhan dengan Xiao Tians. Yang dia takuti bukanlah masa kini Xiao Tians, tapi masa depan. Jadi setelah pikiran Satsuma berbalik, dia menatap Xiao Tians dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Kuil Surga, bagaimana kalau menyerah dalam pertempuran ini? Aliansi kami tidak tahu bahwa Anda berada di kota Tianhai, jika tidak, kami pasti tidak akan mengirim orang untuk menyusup. Dan kamu telah membantai. Setelah mengalahkan 87 benteng kami, inilah saatnya kemarahan di hatimu menghilang." Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, informasi yang diberikan bawahanku bukanlah 87, tapi 88, dan yang ini ada di pihakmu. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan ambil tindakan. Aku menghormatimu sebagai senior di medan perang di luar wilayah. Aku akan memberimu wajah jika aku tidak menyerangmu." Ekspresi Satsuma berubah lagi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tunggu sebentar. Tuan Kuil Surga, jika Anda merasa tidak nyaman, kami dapat memberikan kompensasi kepada Anda. Kami akan memberikan kompensasi kepada Anda. Katakan saja kepada kami apa yang Anda inginkan." Pedang panjang Xiao Tians berdesir dan dia mencibir. Dalam sekejap tubuhnya, dia melintasi jarak ratusan meter. Dia bergegas ke depan Satsuma dalam sekejap dan menebas Satsuma dengan pedangnya. "Tuan Kuil Surgawi, jangan pergi terlalu jauh. Kami memiliki 2 prajurit tingkat raksasa di sini." Satsuma meraung dengan marah, dan mengeluarkan pedang panjang dengan cahaya dingin, dan bertarung dengan Xiao Tians. Namun saat berikutnya tubuhnya meledak. Kemudian 3 orang luar tingkat raksasa setengah langkah di belakangnya juga bergabung untuk menyerang Xiao Tians, tetapi mereka dihempaskan oleh pedang Xiao Tians. Apa yang Satsuma sebutkan di sini adalah bahwa mereka memiliki 2 prajurit tingkat raksasa di pihak mereka, dan yang lainnya mengacu pada 3 prajurit tingkat raksasa setengah langkah di bawah komandonya. Bersama-sama, 3 raksasa setengah langkah dapat bersaing dengan para raksasa. 2 cakar raksasa. Bukannya aku tidak bertarung setengah tahun yang lalu. Xiao Tians mencibir dan mengabaikan 3 cakar raksasa setengah langkah itu, tapi terus membunuh Satsuma. Boom! Pedang panjang di tangan Satsuma bertabrakan dengan pedang panjang Xiao Tians. Setelah 2 kali ledakan, pedang itu patah. Pedang patah di tangan Xiao Tians langsung memotong salah satu lengan kanan Satsuma. "Tidak mungkin. Kamu. Pikiran Satsuma berubah drastis saat ini. Xiao Tians di depannya jelas bukan pada tahap akhir Juju, tetapi semakin kuat, dan bahkan sepertinya dia telah menyentuh ambang batas level itu. Tapi yang membuat Satsuma bingung adalah Xiao Tians mengerutkan kening saat ini dan linglung untuk sesaat, jika tidak, yang baru saja dia potong bukanlah lengannya, tapi separuh kepalanya. "Lari. Kita tidak bisa bertarung lebih lama lagi. Dia terlalu menakutkan. Dia sama seperti wanita itu dulu. Dia tidak bisa melawan. Lari." Pikiran Satsuma berubah drastis, dan dia berteriak dengan keras di dalam hatinya, dia mengabaikan semuanya lari ke kegelapan di kejauhan. Hanya dalam pertarungan singkat, dia membuat keputusan. Meskipun dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Tians untuk sementara waktu, dia takut, sangat takut, karena meskipun dia bisa bertarung sebentar, hasilnya tetap sama. Mati. Pada saat ini, Satsuma melarikan diri, meninggalkan ketiga anak buahnya yang setengah langkah tingkat raksasa yang belum pulih. Benar-benar bingung, mereka bertiga saling memandang dan segera lari keluar. "Satsuma bisa kabur, tapi menurutmu kalian bertiga masih bisa kabur?" Xiao Tians mendengus, lalu tubuhnya berkedip 3 kali. Setelah 3 ledakan, mayat 3 raksasa setengah langkah terungkap, dan jatuh ke mereka bahkan tidak bisa menangkap gerakan Xiao Tians. Setelah membunuh 3 bawahan Satsuma tingkat raksasa setengah langkah, Xiao Tians mengerutkan kening dan melihat ke dalam kegelapan jauh di belakangnya. Saat dia ingin membunuh Satsuma seketika, dia merasakan jantungnya berdebar-debar, seolah ada yang memperingatkannya. Jika dia benar-benar membunuh Satsuma sekarang, seseorang mungkin akan mengambil tindakan di medan perang luar angkasa ini. "Apakah kamu penjaga aturan?"
Tapi sepertinya kamu baru saja melanggar aturan. Satsuma bisa dibebaskan dari hukuman mati, tapi dia tidak bisa lepas dari kejahatan hidup. Hari ini aku akan memberimu wajah, tapi aku akan mengingat dendam ini. Xiao Tians melihat ke kejauhan sambil berbisik dalam kegelapan. Matanya sangat dalam, dan pihak lain lebih kuat darinya, dan dia mungkin orang terkuat yang benar-benar melangkah ke level itu. Tapi hari ini, dia mengingatnya. Xiao Tians bergumam, lalu memasuki lembah Tiandu, yang merupakan benteng terakhir pasukan ekstrateritorial yang ditemukan Qianmian. Juga yang terbesar. Pada saat ini, dengan ditinggalkannya Satsuma, dan dengan jatuhnya 3 prajurit raksasa setengah langkah. Tidak ada lagi orang kuat yang layak di benteng ini, apalagi orang yang bisa menghentikan Xiao Tians. 1 jam kemudian, lembah Tianduan berlumuran darah, dan asap mesiu memenuhi seluruh langit malam. Aliansi pasukan ekstrateritorial terbesar, benteng terbesar di medan perang ekstrateritorial, benteng lembah Tianduan, dihancurkan. Izinkan saya mengatakan di sini bahwa hampir tidak ada orang baik di medan perang di luar wilayah ini. Hampir semua orang berlumuran darah, hanya saja. Setelah menghancurkan benteng lembah Tiandu, Xiao Tians secara acak mengambil pedang baja panjang dan mengejar tempat Satsuma melarikan diri di kejauhan. Saat dia mengejar, dia sedikit mengernyit. Senjata paduan baja tahan karat biasa sepertinya tidak mampu menahan ledakan kekuatannya saat ini. Dan ketika Xiao Tians menghancurkan Tianduangu dan mengejar Satsuma setelah lengannya dipotong olehnya, di area yang dipenuhi kabut gelap di bagian timur medan perang luar, tiba-tiba seorang wanita kurus dengan aura yang sangat kuat muncul di tubuhnya. Menyeret palu godam emas hitam yang panjangnya lebih dari 2 meter di tangannya, bergegas masuk. Dia mengambil palu godam di udara dan memukul seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut di bawahnya dengan palu. Bajingan tua, kamu berani mencampuri urusan saudaraku. Apakah kamu mengajarinya bagaimana melakukan sesuatu? Hah? Wanita itu tingginya hampir 2 meter, dengan sosok yang sangat seksi palu godam memukulnya, kakinya yang panjang, ramping, dan putih menendang kepala lelaki tua itu. Lelaki tua itu memandangi wanita yang sangat berapi-api di depannya, dengan senyum masam di wajahnya dan berkata, "Maaf, jumlah kaisar di medan perang di luar wilayah terlalu sedikit. Kita tidak bisa membunuh mereka lagi. Setelah kamu membunuh mereka semua saat itu, jumlahnya bahkan lebih sedikit lagi. Kamu tahu, kamu tidak bisa menguranginya lagi. Kalau tidak, sesuatu akan terjadi." Lelaki tua itu menghela nafas dan menggunakan debu di tangannya untuk memblokir palu godam di tangan wanita itu, namun ekspresinya segera berubah, karena keahliannya menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan tidak ada gunanya. Dia baru menghabiskan setengah dari kekuatannya. Tubuhnya masih terkena palu godam di tangan wanita tersebut. Boom! Setelah ledakan keras, tubuh lelaki tua itu terbang mundur ratusan meter jauhnya. Setelah mendarat, dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan ketika dia menahan tendangan wanita itu, ada juga yang menendang. Ledakan dari lengannya. Gelombang rasa sakit yang memilukan. Pria tua itu sangat tertekan. Wanita gila ini semakin kuat, semakin kuat. Sudah berapa lama? Pria tua itu melihat wanita itu bergegas ke arahnya lagi, dan berkata dengan cepat, "Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, saya melakukan ini untuk kepentingan seluruh medan perang luar." Wanita itu mendarat dan mendengus dingin, "Bajingan tua, dengarkan aku. Saudaraku sudah bersiap untuk tinggal di kerajaan naga. Dia sudah berencana untuk pergi dari sini. Orang-orang itulah yang mencari masalah untuknya. Jika kamu berani untuk bertindak sembarangan lagi jika kamu ikut campur, aku tidak akan membunuhmu karena menyebut namamu." Setelah wanita itu selesai berbicara, dia melintas dan berjalan pergi membawa palu godam yang beratnya lebih dari 1 ton. Dia bukan saudaramu. Anggota keluargamu. Hei, oke, aku salah, dia saudaramu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan lari dengan cepat. Dia tidak ingin memprovokasi wanita gila ini, dan sepertinya dia tidak bisa mengalahkannya sekarang. Hati lelaki tua itu sakit karena bakat yang tak tertandingi ini berkembang terlalu cepat. Semenit kemudian, wanita itu berdiri di puncak gunung di medan perang ekstrateritorial, melihat ke arah menghilangnya Xiao Tians, dengan senyuman di wajahnya, "Saudaraku, jangan kembali ke sini lagi. Tetaplah bersama orang yang kamu suka di kerajaan naga, jalani hidup yang baik. Jangan ambil jalanku, ini bukan jalan yang baik, sangat sepi. Kudengar kamu menikah, berbahagialah. Kakakku mendoakan yang terbaik untukmu." Momentum wanita itu bergetar, dan awan gelap di atas kepalanya menghilang,
menampakkan bulan yang tertutup awan. Sinar bulan menyinari dirinya, membuatnya tampak begitu cantik, namun tidak ada yang melihat kecantikannya. Tidak ada seorang pun di gunung ini, dialah satu-satunya, sangat kesepian, sangat kesepian. Setelah wanita itu berdiri beberapa saat, dia melompat dari puncak gunung dan menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Awan gelap di atas puncak gunung kembali menutupinya, dan gerimis terus turun. Dan saat wanita itu menghilang, Xiao Tians, yang berada puluhan mil jauhnya, sepertinya merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dengan gemetar di hatinya, Xiao Tians menatap tempat itu beberapa saat. Kemudian dia berbalik lagi dan terus mengejar Satsuma ke arah dia berlari. Tapi malam itu, semua orang kuat di medan perang di luar wilayah terkejut. Penguasa kuil surgawi datang dengan perahu. Setelah memasuki kembali medan perang, dia membunuh seluruh pasukan. Dia membunuh aliansi besar pasukan asing. Darah mengalir ke sungai orang-orang kuat sepenuhnya. Pengecut. Generasi orang-orang kuat dari luar wilayah yang terbunuh tidak akan pernah berani memasuki kerajaan naga lagi di kehidupan ini. Semua orang yang terbunuh sekali lagi sangat mengingat nama penguasa alam. Kuil surgawi. Seluruh medan perang di luar wilayah itu bergetar oleh pembunuhan itu. Bab 118. Malam yang gelap perlahan berlalu, matahari terbit perlahan muncul di langit yang jauh, dan hujan di medan perang luar yang luas juga berhenti. Hanya saja di medan perang ekstrateritorial, asap dari puluhan pangkalan aliansi ekstrateritorial yang terbakar semakin membesar. Faktanya, masih ada beberapa perbekalan yang belum terbakar di pangkalan tersebut. Sangat mungkin Anda masih bisa mendapatkannya kembali. Tapi tidak ada yang berani mengambilnya. Karena hampir semua mayat di dalamnya, mayat yang dibunuh dalam semalam, dan bahkan ada level dewa perang dan raja surgawi di dalamnya. Di medan perang asing, jika begitu banyak orang kuat yang mati dalam semalam, vitalitas mereka akan rusak parah. Itu sebabnya salah satu penjaga aturan medan perang luar angkasa memperingatkan Xiao Tians tadi malam bahwa dia telah membunuh terlalu banyak. Tapi saat ini, Xiao Tians masih mengejar Satsuma. Tidak peduli apakah dia membunuh Satsuma atau tidak, tapi dia ingin banyak orang di sini melihat pemandangan ini. Jika ada yang berani mengganggu kehidupan damainya lagi, bersiaplah untuk mati. Adapun Satsuma, dia adalah orang terkuat di seluruh medan perang luar angkasa, jauh lebih kuat daripada pemimpin organisasi Langit Hitam yang dibunuh Xiao Tians setengah tahun lalu. Pada saat ini, Satsuma, yang berlumuran darah, sangat malu. Tempat di mana lengan kanannya menghilang masih berlumuran darah. Aura di tubuhnya menjadi sangat lemah, dan itu hanya didukung oleh keyakinan tingkat raksasa. Dia tidak ingin mati. Dia telah berkultivasi sejauh ini dan menjadi penguasa di sini. Tapi sekarang dia melarikan diri di depan, dan Xiao Tians mengejarnya 2 atau 3 kilometer di belakang. Tuan Kuil Surgawi. Aku salah. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berani memasuki kerajaan naga seumur hidupku. Aku salah, lepaskan aku. Teriak Satsuma putus asa, setelah melarikan diri sepanjang malam, meskipun Xiao Tians tidak pernah mengikutinya lagi apa yang dia katakan. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya memahami sebagian maksud Xiao Tians. Karena jika Xiao Tians ingin membunuhnya, dia akan mati tadi malam, dan tidak mungkin dia bisa hidup untuk melihat matahari pagi ini. Selain itu, dia adalah salah satu orang terkuat di medan perang di luar wilayah. Dia juga mengetahui beberapa hal paling rahasia di sini. Dia merasa Xiao Tians tidak membunuhnya tadi malam, jadi seharusnya seseorang memperingatkan Xiao Tians. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dia masih tidak berani menghadapi Xiao Tians atau melawan keinginan Xiao Tians. Penjaga aturan itu bisa memperingatkan Xiao Tians, tapi dia tidak berani. Sambil melarikan diri, Satsuma terus berteriak dengan suara paling keras, "Tuan Kuil Surga, lepaskan aku. Aku akan mengasingkan diri selama 3 tahun dan tidak keluar selama 3 tahun. Biarkan aku pergi." Satsuma juga mengatakan ini pada Xiao Tians. Dia samar-samar mengetahui kekuatan sebenarnya Xiao Tians tadi malam. Itu jelas bukan jiwa raksasa tahap akhir yang sederhana, tapi keberadaan yang lebih kuat, bahkan secara samar-samar menyentuh ambang level itu. Jadi dia takut Xiao Tians akan membunuhnya dan membungkamnya, dan Xiao Tians, yang mengejarnya dari belakang, hanya melepaskan Jupo tahap akhir. Jadi dia segera berteriak pada Xiao Tians. Pada saat ini, hari sudah benar-benar fajar, dan pemandangan menyedihkan Satsuma yang berlari jauh di medan perang di luar wilayah mengejutkan banyak orang kuat. Itu adalah seorang kaisar yang berada di puncak tahap akhir, tetapi saat ini dia sedang diburu seperti anjing. Dan dari kata-katanya,
tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia benar-benar takut diburu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan kehilangan muka dan meneriakkan kata-kata seperti memohon belas kasihan. Kemudian sekelompok orang kuat dan pasukan dari semua sisi di medan perang di luar wilayah melihat Xiao Tians mengejarnya dari jarak jauh dengan pedang. Untuk sesaat, semua orang mundur kemanapun keduanya lewat, tapi pemandangan ini membekas dalam hati mereka. Semua orang memahami alasan mengapa Xiao Tians mengejar Satsuma, dan sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan penguasa kuil surgawi. Di hutan belantara yang dipenuhi asap tebal, dua raja di bawah kuil surgawi, Raja Kegelapan dan Raja Perang, dengan panik melawan dua anggota kelompok pembunuh. Salah satunya adalah kakak tertua Bai Ye, Bai Zai. Tanpa diduga, An Tian dan Zhan Tian sudah menemukannya. Setelah mereka berdua mendapat kabar kemarin, mereka mengerahkan seluruh pasukannya untuk menemukan Bai Zai di medan perang di luar wilayah. Tanpa alasan lain selain saudara laki-laki ini, Bai Ye, dia menyelinap ke kerajaan naga-naga dan melukai saudara mereka, Nitian. Jadi mereka berdua ingin membunuh Bai Zai. Pada saat ini, Bai Zai, yang mengenakan jas hujan hitam dan setengah topeng hitam di wajahnya, juga terlihat sangat muram. Adik laki-lakinya tidak pernah memberinya ketenangan pikiran, dan dia bukanlah saudara kandungnya. Awalnya, dia ingin membawa Bai Ye ke dalam grup. Dengan cara ini kita juga bisa menjaganya. Namun Bai Ye tidak hanya tidak setuju, tapi juga bersumpah untuk memberitahunya bahwa suatu hari nanti dia akan menggantikan Bai Zai di grup. Jadi Bai Zai sudah sangat marah, tapi sekarang dia dikepung oleh dua raja kuil surgawi, dan dia terluka parah. Dia akan mati jika rekannya dalam satu kelompok tidak datang menyelamatkannya. An, Zhan, Bai Ye adalah Bai Ye, aku adalah aku. Jangan melangkah terlalu jauh. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Bai Ye. Keluarga Bai kita sekarang besar, dengan populasi ratusan, dan dia tidak saudara kandungku. Setelah Bai Zai meninju Zhan, dia berteriak pada Zhan dengan marah. Zhan Tian bertelanjang dada, memegang pedang panjang, dan terus menyerang Bai Zai dengan ganas. Dia mencibir, aku tidak peduli apakah dia saudara kandungmu, tapi yang bermarga Bai itu tidak baik. Ayo lanjutkan pertempuran. Baik kamu maupun kita dua saudara hari ini. Bunuh, atau kamu bunuh kami dua saudara laki-laki. Setelah Zhan Tian selesai berbicara, dia pergi untuk membunuh Byakuya dengan gila-gilaan lagi. Kamu benar-benar gila. Bai Zai sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan raksasa setengah langkah teratas, dan dia mungkin bisa menerobos dalam hitungan detik berikutnya. Belum lagi Bai Zai tidak bisa membunuh Raja Kuil Surgawi, dia tahu lebih banyak daripada saudaranya, jadi meskipun dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Zhan dan An, dia tidak akan berani. Tidakkah kamu melihat bahwa kemarin, penguasa kuil surga membantai 88 benteng di luar wilayah? Dan sekarang lebih dari separuh medan perang di luar wilayah masih dipenuhi asap mesiu. Pada saat ini, ketika keempat orang itu bertarung dengan sengit, di langit di atas kepala mereka, Satsuma, yang tiba-tiba menjadi sangat kejam, melarikan diri. Keempat orang itu berhenti bertarung pada saat yang sama, dan menatap kosong ke arah pelarian Satsuma. Dan segera sebelum mereka berempat sempat bereaksi, sosok Xiao Tians muncul di atas mereka, mengejar Satsuma ke arah dia melarikan diri. Bai Zai, aku membunuh saudaramu. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Setelah Xiao Tians mengatakan ini, sosoknya melintas dan menghilang setelah Satsuma yang berlari di depan. Aku. Bai Zai hendak menangis. Itu adalah penguasa kuil surgawi tadi, dan apa yang dia lakukan. Dia mengejar Satsuma, seorang penguasa veteran di medan perang di luar wilayah, orang kuat di puncak level akhir kaisar. Beraninya aku membalas dendam padamu. Bai Zai hampir menangis. Dia mungkin adalah anggota kelompok pembunuh yang paling menyedihkan di medan perang luar dalam sejarah. Zhan menatap An di sebelahnya dalam-dalam dan berkata, saudaraku, kita lebih kuat, dan kita juga harus menjadi lebih kuat. An Tian mengangguk dengan serius dan berkata, baiklah, ayo kita bunuh Bai Zai dan rekannya dulu. Pertarungan antara hidup dan mati adalah kesempatan kita untuk menerobos. Bai Zai. Dan tepat setelah Xiao Tians mengusir Satsuma, seorang pria dengan topeng hitam di wajahnya dan jaket hitam dan emas muncul di kejauhan di mana Bai Zai dan rekannya sedang mengikuti pertempuran. Ada sedikit senyuman di sudut matanya, dan dia berpikir dalam hati, aura tingkat akhir kaisar. Penguasa kuil surgawi, Anda lebih dari itu. Bagaimana bisa pasangan pilihan saya lebih lemah dari aku? Kamu seharusnya sudah menyentuh ambang itu.
Ayolah. Tidak apa-apa berbohong kepada orang lain, tapi berbohong padaku saja tidak cukup. Kamu benar-benar kuat. Aku ingin kamu semakin menjadi partnerku. Orang kuat misterius ini rupanya adalah orang yang berkomunikasi dengan Xiao Tians di depan Qian Mian kemarin sore setelah dia tiba di medan perang di luar wilayah. Saat ini, dia tidak jauh dari tempat Bai Zai dan keempatnya bertarung. Tapi mereka berempat tidak menyadarinya. Tentu saja Xiao Tians, yang baru saja lewat sini, menyadarinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ada 10 kelompok pembunuh ekstrateritorial, di antaranya anggota kelompok 2 hingga 9 sering berganti. Mereka dihancurkan dari waktu ke waktu dan kemudian dibangun kembali. Namun kelompok pembunuh tersebut tidak pernah terbunuh. Belum pernah ada. Terlihat bahwa kelompok pembunuh ekstrateritorial tidak sesederhana kelihatannya. Apakah mereka semua makhluk setengah langkah tingkat raksasa? Bagaimana mungkin? Orang kuat misterius yang telah mengganggu Xiao Tians dan ingin menjadi rekannya jauh melampaui level raksasa biasa. Satsuma terus melarikan diri, dan Xiao Tians terus mengejar. Dia melangkah ke medan perang ekstrateritorial sekitar jam 4 kemarin sore, dan dia hanya akan tinggal di sini selama 24 jam. Sekarang sudah sore, dan Satsuma yang berlari di depan berteriak hingga suaranya menjadi serak dan dia hampir tidak dapat menahannya lagi. Xiao Tians juga memperlambat kecepatan pengejarannya dan bersiap untuk pergi. Setelah mengejar Satsuma sepanjang malam, dia yakin bahwa setelah ini, Satsuma tidak akan pernah berani menjadi musuh kuil surgawi lagi dalam hidupnya, dia juga tidak akan berani menjadi penembak bagi pasukan di Amerika. Namun ketika Xiao Tians sedang mengejar lereng bukit lain dan hendak menyerah, dia tiba-tiba melihat medan perang lain di dasar lereng bukit. Ada ratusan orang yang bertempur sengit di medan perang saat ini. Dan salah satu dari mereka ternyata adalah seseorang dari Departemen Perang Kerajaan Naga. 4 dewa perang, memimpin lusinan tentara dengan dewa perang setengah langkah, berperang melawan kelompok pembunuh ketujuh. Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan Departemen Perang Kerajaan Naga sekarang, jadi dia tidak ingin mempedulikannya dan terus mengusir Satsuma. Pada saat ini, kerumunan pejuang di bawah lereng bukit tercengang ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik puncak tingkat kaisar tahap akhir melarikan diri dengan cepat dan menyedihkan, dan mereka semua berhenti bertarung. Kelompok pembunuh ketujuh, yang sudah berada di atas angin dan akan membunuh keempat dewa perang dari Departemen Perang Kerajaan Naga di sisi berlawanan, juga melihat ke arah di mana Satsuma menghilang karena terkejut. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Tians muncul di atas medan perang ini, yang awalnya tidak ingin dia pedulikan. Tapi entah kenapa, saat dia melihat dewa perang tua di Departemen Perang Kerajaan Naga di bawah dari sudut matanya, jantungnya tiba-tiba berdebar. Wajah dewa perang yang lama berlumuran darah, tetapi matanya tegas. Dan yang paling penting, untuk beberapa alasan, Xiao Tians merasakan perasaan yang akrab di hatinya ketika dia melihat dewa perang tua itu. Pada saat ini, dewa perang lama dan rekan-rekannya di bawah hampir dikepung dan dibunuh oleh 7 kelompok pembunuh luar angkasa. Di antara 7 kelompok tersebut terdapat 5 pembunuh di puncak dewa perang. Xiao Tians menatap dewa perang yang lama, matanya penuh kematian, tiba-tiba. Hampir tanpa disadari, dia mengulurkan tangan dan menamparkan 5 dewa perang dari kelompok ketujuh di bawah. Terjadi ledakan keras, dan 7 kelompok yang terdiri dari 5 prajurit tingkat dewa perang meledak dan mati secara tragis dalam sekejap, bersama dengan 7 atau 8 pembunuh tingkat dewa perang setengah langkah. Xiao Tians mengerutkan kening dan menyerang dengan telapak tangan ini, lalu sosoknya bersinar lagi dan menghilang. Hanya saja rasa tidak nyaman di hatinya sangat kuat. 10 menit kemudian, Satsuma di kejauhan telah menghabiskan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya dan jatuh ke tanah. Tidak dapat berlari lebih lama lagi, dia menatap putus asa ke arah Xiao Tians yang berjalan di depannya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada yang keluar. Tapi Xiao Tians tidak membunuhnya, malah dia mengeluarkan obat rahasia dari pelukannya dan melemparkannya ke pelukannya. Satsuma, yang jatuh ke tanah, berlumuran darah dan sangat menderita, menatap kosong ke arah Xiao Tians yang telah menghilang. Mulutnya terbuka lebar sejenak, dan hatinya sangat terkejut berubah menjadi rasa terima kasih yang mendalam. Dan setengah jam kemudian, setelah Xiao Tians meninggalkan medan perang di luar wilayah dengan helikopter Qian Miankei. Di medan perang di kaki gunung tempat dia mengambil tindakan sebelumnya, orang-orang dari Departemen Perang Kerajaan Naga, di bawah kepemimpinan 4 dewa perang luar bumi Kerajaan Naga, akhirnya mencekik 7 kelompok pembunuh yang tersisa. Tetapi pada saat ini, dewa perang tua yang duduk di tanah, terengah-engah, merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya.
Mengapa prajurit misterius tingkat kaisar yang baru saja menyelamatkannya terlihat begitu familiar baginya? Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Dan sepertinya dia adalah seseorang yang sangat dia sayangi. Dewa perang yang lama mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk memikirkan sesuatu dengan jelas, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Zantian, bagaimana lukamu? Apakah ini serius? Izinkan aku memberitahumu, kamu telah mencapai usia pensiun, dan Marsekal Long Zanguo telah memintamu untuk kembali ke Yanjing. Mengapa kamu masih bekerja sangat keras? Yizun berusia sekitar 50 tahun saat ini. Dewa perang kerajaan naga menghampiri dewa perang yang lama dan berkata dengan rumit. Dan dewa perang tua ini secara mengejutkan adalah kepala tua keluarga Xiao di Yanjing dan kakek kandung Xiao Tians. Dia tidak melihatnya beberapa kali sejak dia masih kecil. Dia menghabiskan seluruh hidupnya berjuang untuk kerajaan naga dan menjaganya medan perang di luar wilayah. Xiao Zantian tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, tidak apa-apa, Laoba, siapa orang kuat setingkat kaisar yang baru saja menyelamatkan kita? Mengapa saya merasa dia sangat akrab? Apakah Anda mengenalnya? Dewa perang kerajaan naga, yang dijuluki Laoba, berpikir sejenak dan berkata, aku tidak mengenalnya. Apa yang kamu pikirkan? Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa yang tiada taraf di medan perang di luar wilayah. Apa yang kamu pikirkan? Dia masih sangat muda, apakah kamu masih ingin menjalin hubungan dengannya? Haha. Jangan terlalu banyak berpikir, kembalilah dan istirahatlah. Yah, mungkin aku sudah tua dan terlalu banyak berpikir. Hei, ini terakhir kalinya aku bertarung bersamamu. Aku benar-benar merasa tidak bisa menahannya lagi. Hati-hati saudaraku. Aku akan menjaganya. Dari kalian. Pulihkan diri, aku akan kembali ke Yanjing bulan depan. Xiao Zantian berkata dengan getir, dengan mata yang dalam menatap rekan-rekannya dengan sangat enggan. Pada pukul 4.30 sore, Xiao Tians secara resmi meninggalkan medan perang ekstrateritorial dengan pesawat khusus dan terbang menuju kota Tianhai di Kerajaan Naga. Dia melangkah ke medan perang ekstrateritorial kemarin dan hanya tinggal selama 1 hari 1 malam, tetapi dia memberikan segalanya orang-orang berkuasa di negeri paling kacau ini atau meninggalkan mimpi buruk yang mendalam. Dan sebelum dia pergi, dia memerintahkan Qianmian agar Zhan dan An, bersama tentara mereka, membantai semua kelompok pembunuh luar angkasa yang tersisa kecuali satu kelompok. Sekarang, aku akhirnya bisa memiliki kehidupan yang tenang. Di pesawat yang terbang ke kota Tianhai, Xiao Tians menghela nafas lega. Memikirkan Xiao Xiao dan istrinya, senyuman muncul di wajahnya. Bersambung.